Senang sekali bertemu dengan saya kembali Ibu Rohaya Sagala, masih dengan pembelajaran yang sama dan materi yang sama. Setelah sebelumnya kita belajar tentang konfigurasi elektron, konsep K, L, M, dan N. Nah, hari ini kita belajar konsep yang kedua, yakni konsep orbital atau suborbital atau subkulit yang dikenal dengan konsep S, P, D, F. Nah, sebelumnya juga sudah saya jelaskan apa itu konfigurasi elektron, yakni susunan-susunan elektron yang mengelilingi inti atom dalam atom itu sendiri. Ternyata elektron-elektron yang mengelilingi inti atom memiliki aturan-aturan pada posisi-posisi yang terletak pada orbital masing-masing. Hal yang baru muncul hari ini adalah orbital. Apa itu orbital? Orbital adalah ruang gerak elektron. Jadi, elektron-elektron yang mengelilingi inti atom bergerak di orbital-orbital tertentu. Ibarat kamu yang hari ini belajar di rumah masing-masing, seumpama kamu adalah elektronnya dan orbitalmu adalah rumah kamu. Dalam atom ada 4 jenis orbital, yakni orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Masing-masing orbital memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Bahkan masing-masing orbital memiliki bentuk dan jumlah maksimum elektron yang bisa dia tampung. Jadi pengertiannya atau penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk orbital S, maksimal elektron yang ditampung adalah 2 elektron. Sedangkan untuk orbital P, maksimum elektron yang ditampung hanya 6 elektron. Begitu juga untuk orbital D. Maksimal elektron yang ditampung adalah 10 elektron dan orbital F itu sendiri maksimal elektronnya adalah 14. Bagaimana konfigurasi elektron yang terjadi? Perhatikan aturan-aturannya. Konfigurasi elektron berdasarkan orbital SPDF adalah yang perlu kalian ketahui bahwa mengisi orbital-orbital yang ada harus melalui tingkat energi yang paling rendah sampai dengan tingkat energi yang paling tinggi. Jadi pengisiannya harus orbital S dulu, lalu kemudian orbital P, lalu kemudian orbital D, dan orbital F. Namun, S juga memiliki aturan masing-masing sampai kepada F nantinya. Sehingga urutan-urutan yang terjadi adalah sebagai berikut. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, kemudian 4P, 5S, 4D, kemudian 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, dan yang terakhir adalah 7P. Nah, ini adalah urutan-urutan dari tingkat energi yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Jadi, urutannya adalah dari 1S sampai dengan 7P. Bagaimana untuk memahami atau menghafal urutan-urutan tingkat orbital ini? Kamu boleh ciptakan kreasi kamu masing-masing di rumah. Kalau kamu mau ikut kreasi saya, kamu boleh dengarkan untuk urutan-urutannya. Yaitu suruh saya pakai sepeda, pasti saya datang pakai sepeda, datang pakai sepeda federal, datang pakai sepeda federal, dan pulang. Begitulah urutan-urutan yang saya ciptakan. Nah, kamu boleh ciptakan kata-kata sendiri supaya kamu semakin paham dan supaya kamu semakin mahir terhadap urutan-urutan dari tingkat energi yang paling rendah sampai dengan tingkat energi yang paling tinggi. Kalau sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa orbital S, P, D, dan F masing-masing memiliki elektron maksimal. Nah, dalam konfigurasi atau urutan ini, letak dari elektron itu sendiri saya letak di atas kanan atau seperti pangkat.
maka kita isi elektron-elektronnya. Untuk S maksimal 2, untuk P maksimal 6, untuk D maksimal 10, dan untuk F maksimal 14. Demikianlah urutan-urutan pada tingkat energi kulit dan subkulit dalam suatu atom. Jadi ada 4 subkulit, yaitu S, P, D, dan F, dan angka-angka sebelum subkulit itu adalah tingkat energinya. Jadi ada tingkat energi 1, ada tingkat energi 2 sampai dengan tingkat energi 7. Sedangkan angka-angka yang berlaku seperti pangkat itu menyatakan jumlah dari elektronnya. Saya ambil contoh untuk atom 6C. Atom 6C memiliki nomor atom adalah 6, maka jumlah elektronnya juga 6. Bagaimana konfigurasi untuk atom 6C adalah sebagai berikut, sesuai dengan urutannya. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, dan 2p6. Konfigurasi yang kita lakukan harus sejumlah dengan elektron pada atom. Jadi atom 6C memiliki elektron sebanyak 6, maka kita batasi konfigurasi berakhir pada 2p6. Saya ambil contoh untuk 13 atom Al. Jadi 13 atom Al memiliki jumlah elektron sama dengan 13. Maka konfigurasi yang terjadi adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Maka jumlah elektron yang sudah kita konfigurasikan dalam masing-masing orbital adalah berakhir di 3p1. Saya ambil contoh untuk atom yang lainnya, yakni atom 29Cu. Bagaimana konfigurasinya? Perhatikan sesuai dengan urutannya, konfigurasi elektron pada atom 29Cu adalah sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan yang terakhir adalah 3d9. Maka konfigurasi elektron berakhir di 3d9. Sesuai dengan jumlahnya, elektron sama dengan 29. Atau saya ambil lagi contoh elektron yang lain, yakni 58 elektron Ce. Konfigurasi yang terjadi adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, kemudian 4d10, 5p6, kemudian 6s2, dan yang terakhir adalah 4f2. Maka total sama dengan 58 elektronnya. Lantas bagaimana dengan konfigurasi elektron pada atom yang sudah membentuk ion? Contohnya saya ambil adalah 12 Mg. Nah, 12 Mg adalah nomor atom 12 dan nomor jumlah elektron sama dengan 12. Maka konfigurasinya sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Jadi konfigurasi elektron Mg 12 Mg berakhir di 3s2. Nah, bagaimana kalau Mg itu sendiri berubah menjadi 12 Mg 2 positif? Pada kondisi atom ion Mg 2 positif artinya atom Mg sudah melepaskan 2 elektron, sehingga konfigurasi yang terjadi menjadi 1s2, 2s2, dan 2p6 karena telah melepaskan 2 elektron. Atau kita lihat lagi contoh yang lain. Kita ambil contoh untuk atom 17Cl. Nah, pada kondisi atom 17Cl, nomor atom sama dengan 17, maka jumlah elektron juga 17. Konfigurasi yang terjadi adalah 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 dan 3p5. Elektron sama dengan 17. Lantas bagaimana kalau misalnya atom Cl berubah menjadi atau membentuk ion menjadi 17Cl1 negatif? Artinya atom Cl sudah menangkap 1 elektron. Maka konfigurasi berubah menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6 sesuai dengan jumlah elektron yang sudah ditangkap 1 sama dengan 18. Demikian penjelasan saya untuk konfigurasi elektron yang nantinya terkait pada periode dan golongan atau letak atom dalam sistem periodik unsur. Harapan saya kalian boleh paham untuk konfigurasi elektron dulu, selanjutnya baru kita kaitkan apa hubungannya dengan sistem periodik unsur atau hubungannya dengan kedudukan atom dalam sistem periodik unsur. Untuk hal-hal yang belum kamu pahami setelah penjelasan ini, kamu boleh chat saya, kamu boleh japri saya, atau kamu buka channel sebelumnya di Kimia Bersama Buaya. Kamu boleh lihat informasi yang terkait di sana, kamu juga boleh like dan jangan lupa subscribe. Sampai di sini penjelasan saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.